Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki 17.504 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Karena wilayahnya dihubungkan dengan perairan, maka moda transportasi laut sangat berkembang di Nusantara pada masa lampau. Hal ini dibuktikan dengan adanya warisan nenek moyang kita berupa kapal laut yang masih eksis sampai sekarang. Kapal laut ini dikenal dengan nama kapal Pinisi, sang legenda maritim yang menjadi bukti kegagahan pelaut Nusantara. Seperti apa hebatnya? Berikut ulasan fakta tentang kapal Pinisi versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, kapal Pinisi merupakan warisan para pelaut kuno dari Sulawesi Selatan. Suku Bugis dan suku Makassar dikenal sebagai pelaut asli Nusantara yang sangat tangguh. Pembuatan kapal Pinisi pun pertama kali dilakukan oleh kedua suku tersebut pada abad ke-14. Menurut naskah kuno Lontarak I Babat La Galigo, kapal Pinisi dibuat oleh masyarakat di sekitar perairan Desa Ara, Tanah Lemo, dan Beru. Pembuatan kapal dilakukan sebagai usaha perakitan kembali sebuah kapal milik putra mahkota Kerajaan Luwu, Saweri Gading, yang terbelah akibat dihantam gelombang. 2. Merupakan perahu kebanggaan masyarakat Bugis. Perahu Pinisi adalah perahu tradisional masyarakat Bugi Makassar sejak zaman dahulu. Perahu ini telah menjadi bagian dari hidup masyarakat yang mengandalkan hasil laut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kondisi cuaca yang bagus mengiringi kapal berlayar jauh untuk menangkap ikan. Itulah sebabnya kemudian orang-orang Bugis mengeksplorasi wilayah hingga jauh. Yang ketiga, bagian dari perahu Pinisi. Perahu Pinisi memiliki 3 bagian, yaitu bagian depan, belakang, dan utama. Memiliki 7 layar di mana 2 layar terpasang di bagian paling atas, kemudian 3 layar terpasang di depan, serta 2 layar terpasang di bagian belakang. Satu perahu tersebut dikerjakan oleh lebih dari 10 orang dan pengerjaannya bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan. Yang keempat, penghargaan dari UNESCO. Karena filosofi adat dan budaya dalam perakitan maupun setiap bagiannya, UNESCO menetapkan kapal Pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia. Hebat kan? Penetapan ini dilakukan di tahun 2017 pada sidang ke-12 Komite Warisan Budaya Tak Benda UNESCO di Jeju Island, Korea Selatan. Yang kelima, dibuat dengan mengandalkan pengetahuan turun-temurun. Pembuat perahu legendaris di Tanah Beru tidak memperoleh keterampilan dan pengetahuannya secara formal. Keahlian orang Tanah Beru diwariskan dari generasi ke generasi. Teknik pembuatan kapal Pinisi tidak dibuat dengan model perhitungan modern sejak dahulu kala. Blueprint atau rancangan tertulis di atas kertas untuk membuat kapal Pinisi tidak berlaku dalam pembuatan kapal Pinisi di Tanah Beru ini. Semua detail gambar dan rancangan Pinisi dikerjakan sesuai apa yang ada dalam feeling mereka saja. Keren dong. Meski begitu, selesai pengerjaannya tercipta perahu Pinisi yang sempurna. Mantap coy. Yang keenam, asal muasal nama Pinisi. Awal mula nama Pinisi atau Finisi atau Pinisi diketahui berasal dari Kampung Ara, suatu wilayah di Tanah Beru. Nama Pinisi sendiri mengacu pada jenis sistem layar atau rig, tiang-tiang layar dan konfigurasi tali. Secara etimologi, Pinisi berasal dari kata panisi dari bahasa Bugis yang berarti sisip atau mapanisi, yaitu menyisipkan. Jadi, nama Pinisi juga mengacu pada proses pembuatannya, yaitu dengan disisipkan atau didempul. Yang ketujuh, pembuatan masih diiringi ritual adat. Dalam pembuatan perahu Pinisi masih dilakukan secara tradisional. Ada beberapa macam ritual adat yang dilakukan selama proses pengerjaannya. Ritual awal saat pembuatan sebuah perahu Pinisi ditandai ketika seorang pawang perahu memotong bagian dasar pembuatan perahu yang disebut dengan lunas. Saat pemotongan kayu disediakan sesajen berupa makanan yang manis-manis dan memotong seekor ayam putih. Yang kedelapan, makna di balik ritual adat Pinisi.
Makanan yang manis adalah simbolisasi atas asa atau harapan supaya perahu yang dibuat mendatangkan hoki bagi pemiliknya. Sementara darah yang ditempelkan pada lunas ialah simbol agar tidak terjadi kecelakaan saat membuat perahu. Yang kesembilan, setiap galangan kapal memiliki ciri khas. Di Tanah Biru ada banyak galangan kapal dan pengrajin perahu pinisi. Uniknya, setiap galangan kapal dalam pengerjaannya tidak pernah sama antara satu dengan yang lainnya. Di mata awam mungkin saja tidak nampak perbedaan itu, namun kalangan pengrajin dapat mengidentifikasi perahu pinisi tertentu berasal dari galangan kapal yang mana. Keren nih. Yang ke-10, modernisasi perahu pinisi. Seiring majunya peradaban, perahu pinisi sudah ada yang menggunakan mesin motor diesel sebagai tenaga pendorongnya. Berbeda dengan ukuran asli, perahu pinisi yang sudah menggunakan mesin motor memiliki ukuran lebih besar, dengan ukuran panjang sekitar 20 hingga 25 meter dan kapasitas beban yang bisa ditanggungnya hingga 30 ton. Saat ini kapal pinisi tidak hanya digunakan sebagai alat transportasi, namun juga sebagai bagian dari industri pariwisata di Indonesia. Beberapa operator wisata telah menawarkan wisata kapal pinisi dengan rute Taman Nasional Labuan Bajo, Bali hingga Kepulauan Seribu. Demikian ulasan fakta unik dan menarik tentang kapal pinisi versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.